Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di presentasi saya yang akan membahas tentang penelitian kualitatif. Saya berharap dapat menginspirasi dan memberikan wawasan baru kepada kita tentang metode penelitian yang mendalam ini. Oke, saya Mirza Sareza sebagai pengampu dosen penelitian kualitatif akan memaparkan dalam dunia penelitian setidaknya ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kuantitatif yang berfokus pada angka dan data statistik, serta penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kamu semua ada dunia penelitian kualitatif yang penuh dengan kekayaan dan kompleksitas. Bayangkan, kita sedang memasuki labirin pengetahuan yang mengundang Anda untuk menjelajahi dimensi baru, di mana kita semua akan menemukan cara unik dalam memaknai penelitian mendalam, memberikan wawasan yang membebaskan. Penelitian kualitatif membuka pintu kepada dunia persepsi, pengalaman, dan konteks individu serta kelompok. Tapi, kenapa penelitian kualitatif begitu menarik dan relevan? Jawabannya sederhana. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita membutuhkan lebih dari sekedar angka dan statistik untuk memahami realitas yang kita hadapi. Kita membutuhkan wawasan yang melampaui permukaan, membedah makna, menggali inti, dan pengalaman manusia. Di era informasi yang serba cepat ini, penelitian kualitatif memberikan pandangan yang sangat berarti. Ia menggali masalah sosial, budaya, dan perilaku manusia dari sudut pandang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ia memberikan ruang bagi suara kita yang seringkali terabaikan, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas manusia dan masyarakat. Akhirnya melalui presentasi ini kita akan membantu dalam memahami suatu karakteristik, kelebihan, dan tahapan penelitian kualitatif. Kita juga akan diberikan beberapa contoh aplikasi nyata dari penelitian ini, dan saya yakin akan menginspirasi dan siap untuk menjelajahi dunia penelitian yang penuh warna ini. Jadi bersiaplah untuk memasuki dunia penelitian kualitatif yang menarik ini, dan mari kita bersama-sama menggali dalam dimensi baru pengetahuan. Pertama, kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan data statistik dan pengukuran, penelitian kualitatif lebih berfokus pada konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok. Lalu, kita akan melihat karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Salah satunya adalah subjek penelitian melibatkan individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian ini bersifat non-struktur, fleksibel, dan berorientasi pada proses. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi bisa dilakukan dengan pra-observasi sebelum penelitian atau di lapangan, ataupun mereview kembali apa yang telah dilihat. Lalu dilakukan analisis dokumen yang terkait bisa kita dapatkan secara data primer maupun sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan melalui memahami konteks, selanjutnya menemukan temuan dan mengidentifikasi pola. Ini nanti kita akan pahami bahwa nanti akan proses pengkodingan. Pengkodingan itu adalah suatu proses berpikir untuk memahami penelitian kualitatif. Dan selanjutnya, mari kita bahas beberapa kelebihan dari penelitian kualitatif, yaitu metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks. Jadi mungkin kalau kuantitatif kan kita hanya bisa melihat dari sisi luar, dari sisi luar yang teridentifikasi dengan panca indera, penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau penelitian kualitatif kita akan lebih dalam memahami apa sih yang ada di balik dari sesuatu yang terlihat. Berarti ini fenomena yang tidak terlihat, itu lebih khususnya adalah pemaknaan.
Nah, jadi selain itu penelitian kualitatif juga mengeksplorasi yang lebih luas ya, dan akan menemukan penemuan konsep baru. Nah, fleksibilitas dalam mengubah fokus penelitian dan menggali makna dari penelitian kualitatif yang berbeda juga menjadi salah satu kelebihannya. Jadi penelitian kualitatif ini belum tentu akan melakukan suatu temuan yang sama ya, dari awal penelitian sampai pada saat pengambilan data dan akhir penelitian. Bisa jadi akan ada konteks temuan-temuan berbeda sehingga akhirnya fokus penelitian bisa berubah sangat dinamis, dan bahkan judul penelitian itu sendiri bisa berubah pula ya mengikuti suatu temuan-temuan, sehingga akhirnya pendekatannya adalah induktif ya. Jadi dari khusus ke umum, dalam arti kata kita akan melihat sesuatu yang temuan-temuan ya, sehingga penelitian kualitatif bisa saja akan menemukan suatu bentuk asumsi atau hipotesa. Nah, ini yang kebalikan dari penelitian kuantitatif yang bermula dari hipotesa dan akan dibuktikan secara sesuatu yang terukur ya, statistik. Nah, akhirnya metode ini cocok ya untuk konteks sosial budaya dan perilaku manusia yang memang sangat dinamis dan tidak terukur selain. Nah, selanjutnya kita masuk ya pada satu tahap ya pemahaman. Kita akan melihat tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif. Ya, tahap pertama adalah penentuan masalah penelitian, dan biasanya akan ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian kualitatif memang agak khusus ya, dia karena dia menggali proses yang menggali suatu makna. Biasanya kalimatnya bagaimana kan pertanyaan yang akhirnya menggali sesuatu yang sifatnya proses ya, proses dan akhirnya mungkin akan menemukan sesuatu yang masih terhidden atau yang rahasia misalnya. Nah, kemudian dia membuat suatu desain penelitian yang kita harus mendesain. Terus juga kalau sudah itu kita akan memilih subjek penelitiannya siapa ya. Jadi kualitatif itu kadang menurut Creswell dia selalu mengistilahkan subjek penelitian. Jadi bukan objek, subjek. Kenapa? Karena yang kita lihat datanya adalah manusia sebagai individu yang sangat dinamis ya, dan subjektif ya, jadi makanya disebut subjektif. Selanjutnya melakukan perencanaan ya. Perencanaan penelitian itu tahapan-tahapan yang lebih detail ya, bagaimana kita mau wawancara siapa, observasi, biasanya kan observasi, wawancara ya, apa yang diobservasi, apakah tempat, apakah suasana rapat atau suasana berkumpul dan seterusnya ya, dan akhirnya kita menentukan siapa yang akan kita wawancara. Nah, yang kualitatif akan dua pendekatan strategi wawancara, biasanya purposive sampling. Berarti kita memang harus mengidentifikasi siapa sih kita akan wawancara, itu sudah ditentukan, sudah direncanakan, yang sangat kredibel ya, yang sangat kompeten ya dalam pertanyaan siapa. Jadi berarti ada key informan, ada key informan pendukung dan seterusnya. Nah, bisa juga dengan pendekatan snowball sampling, maksudnya bisa jadi orang-orang yang kita wawancara itu akan merekomendasikan kepada orang lain yang lebih menguasai dan seterusnya. Jadi bisa berjejaring ya, siapa yang jadi informan kita sampai data itu jenuh. Besarannya kita nggak bakal batasi ya, tergantung data yang dikumpulkan. Kalau memang hasil wawancara itu tidak ada lagi temuan yang sangat beragam ya, sudah pasti ajak berulang-ulang hampir sama jawaban, ya udah berarti itu data jenuh dan saja kita stop ya, sampai pada informan yang keberapa misalnya. Nah, selanjutnya menganalisis dokumen tadi ya, kita akan selalu melibatkan namanya triangulasi ya. Jadi akan nggak bisa kita mencoba menganalisis data, berarti harus banyak data ya, bisa banyak data observasi, data wawancara, terus juga wawancara itu juga harus ada member check ya, jadi juga dari orang-orang yang berbeda peran gitu ya, atasan, bawahan, eksternal, internal. Jadi pendapat-pendapat dari berbagai macam ruang lingkup sudut pandang itu harus kita kumpulkan ya. Jadi bukan cuma satu orang saja sehingga datanya tidak valid. Kenapa bisa valid ya? Karena tadi ada triangulasi sumber, metode, ya, triangulasi waktu, triangulasi teori. Begitulah kita juga bisa mengkonfirmasi dengan penelitian sebelumnya yang sangat relevan atau sejenis dengan penelitian kita. Nah, itu namanya tahap-tahapan. Nah, selanjutnya akan melakukan suatu analisis ya data ya, dengan mengidentifikasi tema ya, atau coding tadi ya, coding ya,
Coding itu proses berpikir. Jadi coding itu proses pemaknaan dasar wawancara. Jadi setiap apa yang mereka jadi jawaban, yaitu cerita, naratif dari informan, itu kita harus maknai apa sih maksudnya. Sampai ada beberapa kata kunci yang kira itulah disebut coding yang dikumpulkan. Ada open coding, terus juga nanti ada aksial codingnya. Nanti akan ada yang namanya coding itu dibuat kategori. Nah itulah tadi akan menemukan pola-pola, ya, tema, pola, dan sampai ada temuan utamanya sebenarnya apa. Nah terakhir hasil analisis dapat interpretasikan, dikaitkan dengan teori yang ada, dan disusun menjadi laporan yang sistematis. Ya kita bisa lihat dari contoh-contoh dari tulisan-tulisan yang ada ya yang di internet, Google Scholar dan seterusnya sebagai rujukan. Nah terakhir ini ada contoh-contoh ya aplikasi penilaian kualitas berupa judul ya. Jadi kita lihat di judul ada pola komunikasi bekerja dari rumah antar karyawan di masa pandemi ya, strategi komunikasi dinas pariwisata pada kebudayaan Kabupaten Gunung Putri dalam mengembangkan objek wisata, susur Sungai Cikeas ya. Jadi judul-judul memang judul-judul yang tidak mengkaitkan atau mencari kausalitas sebab akibat atau penghubungan pengukuran dua variabel atau lebih. Jadi memang ini judul-judul yang memang sangat spesifik dengan fokus yang tidak adanya suatu pengukuran ya, tapi penggalian makna atau penggalian proses ya. Seperti nomor 3 juga fenomena budaya viral sebagai bentuk komunikasi baru di kalangan remaja, viral ya kan, dan seterusnya tuh. Jadi ada komunikasi pemasaran verbal ya, komunikasi politik partai, solidaritas dan pemilu dan seterusnya. Ini contoh-contoh judul yang memang punya ciri khas yang kalau kita sudah terbiasa melihat judul-judul ini, kita akan bisa membedakan antara judul penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah jangan sampai kita belum bisa membedakan ya, karena setiap judul itu ada ruhnya. Apakah ruh ini berbau kuantitatif atau judul ini berbau ruh kualitatif. Nah itu harus ada kepakaan ya. Oleh kita yang baru mulai mau penelitian, jadi benar-benar harus bisa membedakan, jangan sampai nanti salah menentukan. Tapi bisa juga ya penelitian yang sifatnya mixed method ya, jadi penggabungan antara kuanti dan kuali. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup saya akan ada suatu quote ya untuk apa sih kenapa kualitatif. Quote-nya adalah, ingat, kita bukanlah manusia yang mempunyai pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman sebagai manusia. Maksudnya apa? Ya kalau kita bicara lagi bagaimana ya, kita sebenarnya adalah suatu seruh ya, spirit yang sedang menimba pengalaman dari jasad ini, tubuh. Jadi kita ini kualitatif banget. Jadi kita nggak bakal bisa melihat sesuatu yang tampak. Ya kalau yang tampak bisa terukur apa yang kita lihat ya, jadi sebagai manusia. Tapi yang tidak terlihat ya itu spirit tadi. Kita tuh justru kita tuh esensi sebenarnya. Ya dalam hal salah paham ya, misalnya terjadi kejadian yang sifatnya misunderstanding atau mungkin orang tidak tahu tapi sudah sok tahu. Kenapa belum tahu yang sebenarnya? Kadang-kadang kita terjebak dengan pertemuan di awal ya, sesuatu yang di awal sudah mempesona, kita sekarang tertipu. Atau kita sudah memvonis orang yang kita belum tahu sebenarnya terjadi atau sesungguhnya yang sesungguhnya yang ada di dalam itu semua. Nah maka itulah kenapa kita melakukan penelitian kualitatif. Kita melihat bukan dengan mata kepala ya, indera mata ya, tapi kita juga dilatih untuk melihat dengan perasaan ya, atau pemaknaan dari mata hati atau batin. Kita juga bisa menemukan sesuatu yang hakikatnya ya, sekalipun ini memang penuh dinamika. Baik, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.